Haleluya, puji Tuhan. Berbahagia sekali bisa berjumpa kembali bersama Bapak, Ibu, Saudara semua dalam program Renungan 79 dengan 365 hari yang mengubahkan. Resilient, kita tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan, pembacaan kita pada kesempatan ini sampai di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24 sampai 32 dan dilanjutkan dengan pasal 27 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri judul Suara Tuhan versus Pengalaman. Kita akan membaca ayat awal kita, ayat emas kita di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Saya ulang sekali lagi, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita dalam perikop ini dilatar belakangi perjalanan Rasul Paulus yang akan ke Roma untuk mengikuti sidang banding atas tuduhan dari orang Yahudi bahwa dia melakukan penistaan agama. Perjalanan Rasul Paulus ini bukan perjalanan yang mudah. Ya, saat itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kendaraan atau moda transportasi untuk jarak jauh hanya bisa menggunakan kapal. Rasul Paulus ditangkap bukan karena kesalahan atau kejahatannya, karena dia dianggap menista agama Yahudi, dia dianggap melanggar adat istiadat Yahudi, sehingga Paulus harus menjalani hukuman. Dia dipenjara dan dihadapkan daripada berbagai sidang. Paulus sudah disidang di Mahkamah Agama Yahudi, di hadapan wali negeri Felix, di hadapan Raja Agripa dan Bernike, dan Paulus tetap menghendaki untuk naik banding ke Roma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang kita hadapi hari-hari ini zaman yang makin jahat, sulit, dan tidak menentu dengan perkembangan yang begitu cepat. Itu sungguh dan dapat membuat banyak orang khawatir, takut, tidak terkecuali juga anak-anak Tuhan, khawatir, takut menghadapi situasi yang sekarang ini. Kondisi keadaan seperti itu seringkali kita dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat, untuk kelangsungan hidup kita, untuk masa depan keluarga kita, masa depan mata pencaharian kita, masa depan anak-anak, dan mungkin juga masa depan usaha kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu yang berlalu begitu cepat, kesulitan yang datang bertubi-tubi, zaman yang berkembang begitu cepat. Dalam kondisi dan keadaan seperti itu, kita sangat mungkin bisa mengambil keputusan yang salah, keputusan yang keliru. Bila keputusan itu hanya didasarkan atas kemampuan kita, kebolehan kita, pengalaman kita, nasihat orang lain, tapi kita tidak mendengarkan apa kata Tuhan. Contoh keputusan-keputusan yang keliru hari-hari ini untuk mengatasi masalah keuangan secara instan, orang tinggal klik pinjol, pinjaman online tanpa syarat-syarat yang rumit sudah bisa dapat, tetapi akibatnya bisa fatal. Mendengarkan nasihat teman itu penting, tetapi teman kadang-kadang ada yang punya maksud baik, tapi juga ada yang tidak baik. Ya.
mengambil keputusan korupsi karena ingin cepat kaya. Lihat tetangga kanan kiri punya ini dan itu. Saya sudah bekerja membanting tulang, kok keadaannya juga hanya seperti ini. Sudah bekerja serius di kantor, atasan tidak peduli, karier saya kok juga begini-begini saja. Mengambil keputusan korupsi, mengambil keputusan kedukun agar kariernya bagus, bahkan ada yang mengambil keputusan yang salah dan fatal, yaitu meninggalkan Tuhan. Karena jabatan, karena jodoh, atau karena karier. Saat kita mengambil keputusan, seringkali terjadi perdebatan di hati kita, di pikiran kita, antara suara Tuhan atau suara Roh Kudus dengan suara hati kita yang biasanya didasari dengan pengalaman, didasari oleh nasihat Tuhan, dan tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk mendengar mana suara Tuhan, mana suara hati. Disinilah kita perlu pedang roh, yaitu firman Tuhan, yang sanggup membedakan mana suara Tuhan, mana suara hati kita. Tiap hari kita bergaul dengan firman Tuhan, pasti kita akan dituntun dan dipimpin untuk kita mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Untuk masalah-masalah yang kecil, seringkali kita menyepelekan tanpa bertanya Tuhan, tanpa mendengar suara Tuhan, kita sudah putuskan sendiri. Ini adalah satu sikap dan kebiasaan yang salah. Karena Tuhan kita itu walaupun maha besar, Dia mau menyertai kita, Dia mau menolong kita, Dia mau mendengar kita. Masalah yang kecil, sepele, sampai masalah-masalah yang Bapak, Ibu, Saudara anggap besar. Tuhan mau mendengar, Tuhan mau menolong, Tuhan mau campur tangan. Tetapi kadang sekali lagi, kalau masalahnya dianggap kecil, sepele, nggak perlu dengar suara Tuhan, nggak perlu dengar firman Tuhan, toh sudah bisa dan teratasi. Sebenarnya kebiasaan dan sikap ini salah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ingin peka dengan suara Tuhan, maka kita harus banyak mendengar suara Tuhan. Kita harus banyak dengar-dengaran firman Tuhan. Dalam perikop Kisah Rasul pasal 27 ayat 1-13, Paulus sudah menasihatkan bahwa perjalanan kalau dilanjutkan, mereka akan mengalami banyak kesulitan, akan mendatangkan kerugian yang besar, baik terhadap harta benda maupun nyawa mereka. Tetapi sebagian besar dari penumpang, bahkan Julius sebagai perwira yang dipercayakan untuk memimpin perjalanan ini, lebih percaya kepada suara orang banyak, suara nahkoda, suara jurumudi, karena dianggapnya mereka lebih pengalaman, mereka lebih kompeten dalam hal pelayaran. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang perjalanan di laut itu bukan perjalanan yang mudah, ya, sangat tergantung dari kondisi cuaca dan laut. Dan mereka para penumpang, Julius sebagai perwira, mereka percaya kepada jurumudi, percaya kepada nahkoda. Dianggapnya mereka berpengalaman, mereka lebih kompeten. Mereka tidak percaya kepada nasihat Paulus. Dan saya yakin apa yang Paulus katakan itu didasarkan atas suara Tuhan. Memang Paulus bukan seorang yang kompeten dalam bidang pelayaran, tapi Paulus pribadi yang dekat dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya apa yang dikatakan Paulus itu sesuai dengan suara Tuhan. Tapi sekali lagi, mereka lebih percaya kepada jurumudi, lebih percaya kepada nahkoda, karena dianggapnya mereka lebih berpengalaman. Tetapi apa yang dikatakan Paulus ini terbukti. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di perikop berikutnya,
pada akhirnya kapal itu karam. Apa yang dikatakan Paulus terbukti, walaupun Paulus bukan seorang yang ahli dalam bidang pelayaran, dalam bidang perlautan, tetapi Paulus dengar suara Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, itu dapat dimaknai bahwa kita mempercayakan hidup kita, kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan hanya untuk masalah-masalah yang besar, krusial, penting, menentukan mati hidup, bukan. Tapi mulai dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan pasti akan selamat. Anak Tuhan jangan mengandalkan kekuatan sendiri, andalkanlah Tuhan. Kalau mengandalkan sendiri, akhirnya kita akan rugi karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya pada Tuhan. Apapun masalah yang kita sedang hadapi hari-hari ini, baik masalah yang kecil atau sederhana, masalah yang besar, mari kita tetap andalkan Tuhan. Jangan andalkan diri sendiri, andalkan pengalaman, andalkan kekayaan, andalkan uang, andalkan jabatan, karena semuanya itu akan berakhir dengan kerugian dan akan menjauhkan kita dari Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, dengar suara Tuhan, walaupun mungkin secara logika tidak bisa kita terima, tapi apa yang dikatakan Tuhan pasti baik, pasti berakhir baik. Ambillah keputusan dalam segala masalah kehidupan kita, apapun itu, dengan mendengar suara Tuhan, mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti renungan 79, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, permasalahan tertentu dalam pergumulan hidup ini, atau menceritakan kesaksian atas pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, pemulihan keluarga, pemulihan usaha, kesehatan, dan sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada kesempatan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang maha besar, Allah yang maha mendengar. Kami rindu hidup kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya telinga kami dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan, dan peka akan firman-Mu, peka akan suara-Mu. Saat kami menghadapi kehidupan yang serba sulit ini, masalah persoalan yang sedang mendera kehidupan kami boleh mendengar suara-Mu, kami boleh mengandalkan Tuhan, kami boleh mendengar dan mengandalkan firman-Mu. Terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan, kiranya kekuatan Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Hanya pada Allah saja kiranya keluarga GPD El Shaddai tenang, sebab daripadanya lah harapan keluarga GPD El Shaddai. Hanya Dialah gunung batu, keselamatan dan kota benteng, tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan. Gunung batu kekuatan, tempat perlindungan keluarga GPD El Shaddai Magelang, ialah Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.